Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel Jamal Bagindo Sati dimanapun Anda berada. Satu minggu ini kita dihebohkan dengan diputarnya film sejarah Jejak Khilafah di Nusantara. Film ini diputar dengan penonton hampir 1 juta orang. Ditonton dari berbagai macam media yang ada, di ban atau ditutup di sana sini, dia keluar di sana sini juga. Nah, setelah dirilisnya film ini, setelah ditonton oleh banyak orang film ini, maka timbul berbagai macam tanggapan. Dan tanggapan ini ada 2. Yang pertama, tanggapan yang kontra. Nah, ini yang nyata. Akhirnya kita melihat di media massa banyak orang-orang yang kontra. Orang-orang yang dahulunya meyakini ada khilafah, tiba-tiba mengatakan tidak ada khilafah. Padahal beliau ikut serta di dalam menulis buku ensiklopedia Islam, yang di dalam buku itu bercerita tentang khilafah. Bahwa setelah Khulafaur Rasyidin ada khilafah Umayyin, ada khilafah Abbasiyin, dan ada khilafah Utsmaniyyin, atau khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan khilafah Utsmaniyah. Tapi sekarang tiba-tiba salah satu yang ikut serta dalam menulis buku itu mengatakan bahwa Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah itu bukan khilafah, tapi itu hanya sebuah dinasti saja. Nah, itu orang-orang yang kontra. Dan juga ada orang-orang yang kontra di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka juga berpikir dan berpendapat hal yang sama, bahwa tidak ada sebenarnya jejak khilafah di Nusantara. Tapi orang-orang yang mengatakan begitu itu adalah orang-orang yang dungu, bodoh, dan tidak berpengetahuan. Kita kasih ilmu, kita beritahu, dia tidak akan pernah mau tahu. Kenapa? Karena mereka dalam otaknya sudah punya pikiran, apapun yang dikatakan oleh orang, dia tak mau percaya. Yang penting saya menolak. Nah, itu juga ada di tengah-tengah kita. Akhirnya orang-orang yang seperti itu menolak karena otaknya tidak jalan. Dia pakai pangkal lengan, dia persekusi, dia berkata seenak perutnya, tak ada santunnya dan tak ada basa-basinya. Memang berbicara kepada orang goblok, berbicara kepada orang dungu itu sulit. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ketika kalian bertemu dengan orang dungu, maka cara berdebat dengan mereka adalah ditinggalkan. Tak usah berdebat dengan mereka karena tidak ada gunanya. Itu gelombang yang pertama. Ya. Kemudian juga ada juga orang-orang yang menolak juga adalah ketika mereka takut kehilangan jabatan posisinya. So ketika mereka nanti mengatakan khilafah itu pernah ada di Nusantara, maka ketika dia sekarang sedang memegang posisi, bisa jadi posisinya akan hilang. Ya, ada 3 model orang tadi. Ya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan di samping yang kontra, orang-orang yang selama ini tidak tahu, ya, menjadi tahu. Yang selama ini tidak suka menjadi suka. Yang selama ini biasa-biasa saja sekarang menjadi luar biasa. Timbul keinginan mereka, timbul rasa cinta mereka. Oh, begitulah nenek moyang kita. Nenek moyang kami adalah orang pejuang, penegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala di Nusantara. Kalau tidak ada orang Islam, maka Nusantara ini habis terkerat-kerat. Sebagaimana orang kafir menghancurkan aborigin, sebagaimana orang kafir menghancurkan Indian. Tapi alhamdulillah karena Islam, nenek moyangnya Islam, walaupun dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam daerah, mereka bersepakat membentuk Nusantara. Dan mereka tahu bahwa nenek moyang mereka adalah Islam. Makanya kemerdekaan negara yang kita cintai ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pejuang yang selama ini meyakini
Khilafah adalah janji Allah. Setelah mengetahui juga bahwa jejaknya ada di negeri yang tercinta ini, semakin yakin dia dengan janji Allah. Ketika dia semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berjuang dan segenap daya dan upaya sehingga apa dijanjikan oleh Rasulullah itu terwujud dalam kenyataan. Mari kita lihat Anda siapa? Orang yang menutup mata atau orang yang pikun? Orang yang lupa? Atau Anda orang yang dungu? Atau Anda orang yang berpikir? So ketika kita membaca sejarah, 3 hal yang bisa dilihat. Yang pertama, riwayat yang kita terima. Riwayat itu bisa cerita-cerita yang kita terima. Dan cerita itu harus dibuktikan kebenarannya. Apa benar ada, apa tidak. Bisa diterima, apa tidak. Nah, itu riwayat. Yang kedua, catatan. Ada catatan-catatan sejarah. Dan yang ketiga adalah peninggalan-peninggalan sejarah. Dari film Jejak Khilafah di Nusantara, ceritanya kita terima, naskahnya kita terima, dan peninggalannya juga ditampilkan. Mau apa lagi? Tak ada lagi. Kalau untuk membuat sejarah cuma cukup 3 itu saja. Dari cerita kita lihat naskahnya. Dari naskah kita lihat peninggalannya ada enggak. Ketika cerita, ketika kemudian naskah, kemudian peninggalan itu sinkron, maka barang itu ada. Tak bisa orang menafikan lagi. Oleh karena itu, setelah Anda memahami, mengetahui Nusantara adalah bagian dari khilafah, maka kewajiban Anda semua berjuang bersama-sama menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khilafah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Khilafah adalah ajaran Islam. Maka kewajiban Anda semua yang mengaku muslim berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.